Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib dan kajian Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh keberkahan ini, kita masih diringankan langkah kaki kita. Kita masih dilapangkan hati kita untuk hadir di rumah Allah, di majelis yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban sholat maghrib, dilanjutkan dengan thalabul ilm bersama-sama ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema penting. Tema penting karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Bahkan ini lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi karena saking lekatnya, mungkin banyak manusia yang tidak menyadari betapa mahalnya hal ini, betapa mahalnya nikmat ini, yakni masalah waktu. Masalah waktu ini adalah sebuah nikmat Allah yang luar biasa. Sebuah nikmat Allah yang luar biasa, yang seringkali karena ini sudah lekat dengan kehidupan, manusia tidak menyadarinya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Karena nikmat ini lekat dengan kehidupan, sehingga karena saking lekatnya sering lupa. Nabi SAW bersabda, nikmatani makbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Ada banyak nikmat, ada dua kenikmatan yang manusia banyak melupakannya, yaitu apa? Nikmat as-sihhatu wal faragu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang dan waktu senggang. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, ini saat ini melekat pada diri kita. Kita diberikan nikmat apa? Nikmat sehat, sehingga bisa datang ke sini. Kita juga diberikan nikmat waktu. Ada waktu longgar, ada waktu senggang, yang mungkin banyak manusia yang mengisi dengan hal yang lain. Tetapi atas izin Allah, kita dilapangkan hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk sebuah amal yang mulia, yakni kewajiban sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Nah, Ibnul Jauzi mengatakan tentang hadis ini, terkadang manusia itu berada di dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang.
karena mungkin kesibukannya, mungkin karena urusan dunianya, sehingga meskipun dia sehat, tetapi untuk melakukan amal-amal kebaikan dia tidak bisa. Sama mungkin seperti malam hari ini, banyak yang sehat, tetapi mungkin mereka merasa, buat apa saya sholat berjamaah di masjid, sholat kan di rumah bisa. Buat apa saya ngaji, tholabul ilm, toh saya sambil rebahan bisa buka YouTube. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mereka sehat, tetapi waktunya untuk sebuah amal kebaikan tidak ada. Entah karena kesibukan, entah karena malas, ataupun hal-hal yang lain terkait dengan dunia. Dan terkadang pula ada seseorang yang memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak sehat. Mungkin dia tidak punya kegiatan, mungkin dia tidak punya kesibukan, mungkin dia ingin hadir ke majelis taklim, tetapi dia sedang ditimpa ujian. Dia mungkin sakit, mungkin rumahnya jauh, nggak ada kendaraan. Nah, apabila kedua hal ini terkumpul pada manusia, yakni adanya kesehatan dan adanya waktu yang luang, maka itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Nah, inilah makanya ini adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, ini adalah hal yang harus kita syukuri, gitu. Sungguh akan datang rasa malas dalam diri manusia untuk melakukan amal ketaatan. Jadi ada manusia yang diberi kesehatan, ada yang diberi waktu luang, tetapi mereka karena hawa nafsunya, karena kemalasan yang ada pada dirinya, maka mereka itu sesungguhnya adalah orang yang tertipu, orang yang terperdaya. Diberikan nikmat oleh Allah, tetapi mereka tidak bisa mensyukuri nikmat tadi. Karena yang namanya syukur itu kan tidak hanya bil lisan, sebagaimana di dalam pertemuan yang terdahulu pernah saya terangkan, bahwa nikmat itu, syukur itu tidak hanya bil lisan, tapi kita juga bil arkan, dengan anggota tubuh kita, dengan amalan yang kita lakukan, itu bentuk rasa syukur. Kemudian Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan, barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang berbahagia. Masya Allah. Berarti panjenengan sekalian, antum sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena terkumpul dua nikmat tadi, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan diberi kemampuan Allah untuk melakukan ketaatan. Nah, itu orang-orang yang as-sa'adah, orang yang berbahagia. Sebaliknya, barang siapa memanfaatkan keduanya dalam maksiat, maka dialah orang-orang yang tertipu. Dialah manusia yang tertipu. Karena ada, sama seperti kita, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, tapi nikmat yang diberikan Allah tadi tidak digunakan untuk ketaatan. Mungkin lebih baik digunakan untuk healing, jalan-jalan. Mungkin digunakan untuk bertemu teman-temannya, untuk hal-hal yang mubah, bahkan untuk maksiat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian sesudah waktu luang, ini yang harus kita waspadai, akan datang waktu yang penuh kesibukan. Begitu pula sesudah sehat akan datang kondisi sakit yang tidak menyenangkan. Ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita sadari, bahwasanya tidak selamanya manusia itu mendapatkan nikmat sehat. Ada kalanya kita akan diuji dengan sakit.
Tidak selamanya kita memiliki waktu luang. Ada kalanya kita diuji dengan kesempitan-kesempitan, kesibukan-kesibukan. Dan seseorang biasanya baru merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya waktu luang itu ketika diuji. Coba, semisal kita nyebrang jalan sana ke arah rumah sakit, terus masuk ke UGD, lihat enggak? Lihat orang-orang yang diberi ujian oleh Allah terbaring sakit. Kita baru merasakan, Masya Allah, ternyata nikmat sehat itu luar biasa mahalnya. Kalau saya harus masuk UGD, saya harus periksa ke dokter, berapa besarnya biaya yang harus saya keluarkan gitu. Ini baru merasakan nikmatnya mahalnya itu seperti itu gitu. Begitu juga waktu luang. Sampai-sampai seorang ulama, Imam Jamil pernah mengatakan, suatu ketika sang imam ini melewati sebuah warung. Mungkin kalau di zaman kita Imam Jamil itu melewati warung kopi. Terus kemudian dia melihat para pemuda, orang-orang yang ada di warung tadi. Mereka asik ngobrol dengan temannya, mungkin bercanda dan hal-hal lain yang mubah mungkin. Imam tadi mengatakan, kalau seandainya waktu luang bisa dibeli, maka akan aku beli waktu luang tadi gitu. Karena sekali lagi, waktu luang, kelonggaran itu tidak semua orang memilikinya gitu. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Hadirin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan Allah, disinilah kita harus menyadari bagaimana konsep waktu di dalam kehidupan seorang muslim. Bagaimana pentingnya waktu di dalam kehidupan seorang muslim. Kalau di dalam masyarakat umum, masyarakat yang biasa terpengaruh berbagai pemikiran modern dari barat, muncul biasanya sebuah ungkapan, apa? Time is money. Waktu adalah uang. Kenapa? Karena nilai waktu diukur dengan materi. Sehingga orang-orang yang bekerja ketika terlambat berapa menit pun akan dipotong gajinya. Orang berusaha dikuat-kuat nih lembur demi untuk mendapatkan tambahan gaji atau tambahan penghasilan. Sehingga ungkapan time is money, waktu adalah uang, ini untuk menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghargai waktu dengan ukuran-ukuran materi. Padahal kita selaku seorang muslim memahami bahwasanya waktu lebih mahal daripada sekedar uang. Dalam sebuah ungkapan, ini bukan hadis ya, disebutkan oleh seorang ulama, al-waktu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan. Jadi bukan sekedar uang, waktu adalah kehidupan. Kenapa kok waktu disebutkan kehidupan? Waktu ibarat kehidupan kita sendiri. Sehingga jika waktu itu berlalu, maka tidak bisa dikembalikan. Tadi misalnya orang mengatakan waktu adalah uang. Benarkah demikian? Bisakah kita membeli waktu yang sudah terlewat dengan uang? Bisa enggak? Contoh, misalnya panjenengan mau naik kereta dari Bojonegoro ke Surabaya. Keretanya berangkat jam 6 tepat. Jenengan masuk ke stasiun jam 6 lewat 5 menit, sehingga keretanya sudah berjalan. Hanya 5 menit atau bahkan mungkin 2 menit. Kira-kira meskipun jenengan punya uang 1 juta, bisa nggak untuk nututi kereta tadi? Gitu. Itu menunjukkan bahwa 1 menit, 2 menit, 1 detik, 2 detik pun kita nggak akan bisa membeli dan mengembalikan. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullah. Beliau mengatakan, ya ibni Adam, wahai anak cucu Adam,
innama anta ayyam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Fakullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka, tatkala suatu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu, sebagian hidupmu. Coba kita telaah apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Beliau mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya adalah kumpulan hari, kumpulan waktu ke waktu. Kita sejak kita dilahirkan hingga hari ini, kita adalah kumpulan waktu. Berapa usia kita saat ini, kalau dihitung dengan waktu, maka ketemu. Ada yang usianya mungkin sudah setengah abad, ada mungkin yang usianya seperempat abad, ada yang mungkin sudah baru beberapa tahun. Nah, itu adalah kumpulan waktunya. Dan apabila satu waktu tadi hilang, maka tidak akan bisa dikembalikan, dan hilang pula sebagian kehidupan manusia tadi. Kita coba tengok. Saat ini mungkin ada ketika orang bertambahnya usia, biasanya ada tradisi apa? Ulang tahun. Ulang tahun diperingati berbahagia. Kalau itu bentuk tasyakur, bentuk rasa syukur atas masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, monggo silahkan. Kalau bentuk itu perwujudan rasa syukur. Tetapi kalau dipahami secara sungguh-sungguh, sebenarnya itu bukanlah sekedar pertambahan usia, pertambahan angka, tetapi apa? Berkurangnya jatah kehidupan kita di dunia. Orang itu kan kita tidak pernah tahu batas usia kita berapa. Mereka yang batas hitungannya masih muda, belum tentu dia akan mencapai masa tua. Makanya saya sering ngomong sama anak-anak muda itu, jangan sombong, aku pernah menom, aku pernah muda, tapi kamu belum pernah tua. Ya, yang muda sudah pernah, kita sudah pernah, yang tua sudah pernah muda, tapi yang muda belum pernah tua. Dan mereka yang muda belum tentu masuk antrian dipanggil Allah terlebih dulu. lebih belakang maksudnya. Karena yang namanya panggilan Allah itu tidak ada nomor antriannya, gitu. Jadi yang muda belum tentu belakangan, yang tua belum tentu lebih dulu, gitu. Ini yang harus dipahami. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi mengingatkan kita, waktu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi bukan sekedar time is money, bukan sekedar ukuran uang. Nah, makanya para ulama salaf rahimahullah, mereka menamakan ibadah sholat waktu itu sebagai neraca harian atau mizanul yaum. Ibadah sholat Jumat itu dengan neraca atau timbangan mingguan, mizanul usbu. Puasa Ramadan dengan nama neraca tahunan, mizanul am. Dan ibadah haji dengan sebutan neraca umur, mizanul umur. Maksudnya apa? Jadi bagi seorang muslim, karena waktu itu adalah kumpulan, karena usia itu adalah kumpulan hari demi hari, kumpulan detik demi detik, kumpulan menit demi menit, maka ada ukuran-ukuran neraca-neraca yang tempat kita mengukur, menimbang, menghisap diri kita. Tadi disebutkan sholat, kita di dalam sehari diwajibkan sholat fardu 5 kali. Itu disebut dengan mizanul yaum, timbangan harian. Artinya supaya kita mengukur, menimbang posisi kita di hadapan Allah di dalam satu hari. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah? Maka kita ukur. Ketika ada panggilan dari Allah, ketika ada azan,
bagaimana kita bersegera memenuhi panggilan itu? Sudahkah kita memenuhi kewajiban itu? Itu harian. Maka dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, ada pemberhentian tempat kita ngukur. Coba kalau kita dibiarkan selaku seorang muslim tidak memperhatikan itu, apa yang akan terjadi? Seseorang tidak akan pernah sadar, aku mau sholat porong ya, wis gak ngerti. Kemudian ada mizanul usbu, ada timbangan mingguan, ada yang namanya apa? Sholat Jumat, dimana bagi laki-laki ini menjadi fardu ain, menjadi kewajiban bagi laki-laki. Dia juga akan mengukur bagaimana posisi saya di hadapan Allah di dalam pekan ini. Dia ukur, dia akan hisab, dia akan timbang di setiap hari Jumat. Kemudian ada mizanul am, neraca tahunan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan istimewa, disitulah dia tempat merenung. Bagaimana dari bulan ke bulan, bagaimana prestasi saya, bagaimana amal saya. Maka di bulan Ramadan itu tempatnya dia merenung, tempatnya dia mengukur diri. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan. Dan kemudian ada mizanul umri, neraca umur, yaitu ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Wajibnya, kalau mau nambah monggo. Satu kali aja antri ini puluhan tahun ya sekarang. Gitu. Artinya itu juga menjadi ukuran. Nah, dengan demikian, kalau seseorang menghargai nilai waktu, sama dengan dia menghargai nilai di dalam kehidupannya, maka dia akan selalu bermuhasabah. Dia akan selalu menimbang bagaimana amalnya dari jam ke jam. Jadi setiap hari, karena antara waktu sholat ba'da subuh sampai duhur, bagaimana duhur sampai asar. Sampai ada yang mengatakan sesungguhnya kehidupan ini ibarat penantian di antara waktu sholat, dari adzan ke adzan. Bagaimana kita selalu menanti itu, bagaimana kita selalu berharap untuk mengetahui posisi kita di hadapan Allah. Maka mereka yang penuh perhatian terhadap hal itu, di mana dia akan selalu menjaga amalan-amalan harian, kemudian menjaga amalan-amalan dalam setiap pekan. Lalu bagaimana dia menjaga amalannya setahun? Dengan demikian ia akan bisa berharap akhir hidupnya husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Karena dia selalu teliti, dia akan selalu meneliti. Ya ibaratnya anak sekolah ya. Anak sekolah itu kan ada ulangan harian, ada ulangan pekanan mungkin, ada UTS, ada UAS. Itu kan evaluasi. Sementara kita yang hidup, ini seringkali apa? Uripe kur delujur aja. Pas hidup itu nggak usah repot-repot, Ustaz. Hidup itu mengalir saja. Masalahnya mau mengalir kemana? Kamu mau mengalir ke comberan atau mengalir ke laut? Kalau hanya mengalir saja, ini banyak orang kan seperti itu. Hidup itu nggak usah repot-repot, Ustaz. Kita pokoknya mengalir aja. Nah inilah yang patut menjadi perhatian kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana kedudukan waktu ini di dalam Islam. Di dalam Al-Quran kita mendapati banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan waktu. Misalnya Allah bersumpah di dalam surat Al-Lail, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Ini tentang waktu malam dan juga waktu siang. Kemudian di dalam surat lain, surat Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja." Ini tentang waktu duha. Kemudian surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Dan yang mungkin paling populer dan kita hafal apa? Surat Al-Asr yang tadi kami baca di awal. Nah, menurut para mufassir secara umum ketika Allah mengulang-ulang sumpah demi waktu tadi, entah itu waktu malam,
entah itu waktu fajar, entah itu waktu duha. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini mengandung maksud agar kaum muslimin, agar kita memperhatikan apa yang Allah ciptakan tadi, memperhatikan waktu tadi, dan agar hal tersebut mengingatkan kita akan besarnya manfaat waktu. Maka coba kita mari merenung apa yang kita baca di awal tadi, surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali mereka yang beramal soleh, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, dan apa? Saling berpesan di dalam kebenaran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling berpesan di dalam kesabaran. Kita coba bagaimana simak tafsir tentang ayat ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, tentang surat Al-Asr tadi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan mengutip pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, seandainya manusia seluruhnya mau merenungkan ayat ini, sudah cukuplah surat Al-Asr ini baginya untuk mendapatkan kesuksesan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan, seandainya manusia itu mau merenungi surat Al-Asr secara sungguh-sungguh, maka itu adalah jaminan kebahagiaan dan kesuksesan fid dunya wal akhirah. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Luar biasa. Jadi kita itu kaum muslimin sudah diberikan ayat surat yang luar biasa, tetapi kok kondisi kita seperti ini saja. Kenapa ini? Nah, berarti kita kurang memahami atau tidak memahami apa yang telah Allah turunkan. Sementara Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir yang lain, tafsir Al-Manar, menjelaskan tentang surat di atas. Beliau menjelaskan telah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Ini apabila mereka sore, mereka biasanya duduk bercakap-cakap membicarakan urusan sehari-hari. Jadi kebiasaannya orang Arab itu ya mungkin sama seperti di sini juga ya. Orang itu kalau sudah kerja, apa namanya istilahnya, laut ya. Setelah kerja sore itu biasanya ngumpul, ngobrol. Nah, orang-orang Arab ketika sore mereka duduk bercakap-cakap membicarakan urusan sehari-hari, kemudian bercerita tentang aktivitas yang mereka jalani. Nah, di dalam percakapan itu tidak jarang kemudian mereka menggunjing, menghibah, dan memfitnah satu sama lain, sehingga tidak jarang terjadi permusuhan, pertengkaran, dan peperangan antara mereka. Sehingga banyak di antara mereka kemudian mengutuk dan menyalahkan waktu asar. Mereka waktu sore, wah waktu sore itu terkutuk karena menyebabkan pertengkaran, menyebabkan permusuhan, menyebabkan pergunjingan dan lain sebagainya. Mereka mengatakan asar itu adalah waktu celaka, waktu naas. Maka turunlah surat Al-Asr tadi yang mengingatkan bukan waktu asarnya yang salah, tetapi manusianya lah yang salah di dalam menggunakan waktu. Ini yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsirnya tentang surat Al-Asr. Kemudian tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan tentang orang-orang yang sukses dan beruntung kaitannya dengan surat Al-Asr. Bagaimana orang sukses dan beruntung dengan mengkaji, mendalami dan mengamalkan surat Al-Asr tadi.
Beliau menyebutkan orang yang sukses dan beruntung mempunyai 4 ciri sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Asr tadi. Yang pertama, orang yang yakin dengan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkannya dan ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Coba, yang pertama beriman tadi. Keimanan yang tertanam kuat di dalam hati menjadikan seseorang yakin bahwa semua peristiwa yang terjadi semua atas izin dan takdir Allah. Masya Allah, kalau kita hayati, orang yang beriman itu meyakini apapun yang terjadi itu atas izin dan kehendak Allah. Maka tidak ada ceritanya orang galau, tidak ada ceritanya orang stres meskipun harga beras terus melambung. Harga melambung, gaji ra muda-muda, dodolan angel. Tapi kalau mereka beriman, mereka meyakini ini semua atas izin Allah, atas takdir Allah. Gak mungkin walaupun beras naik saya terus mati kelaparan, tidak mungkin. Saya baru mati ketika jatah rezeki saya sudah habis. Dan jatah rezeki habis itu ketika memang ajalnya sudah tiba. Sehingga orang tidak tergoda, orang tidak tergerak untuk mengambil yang haram karena kekhawatiran tadi. Mereka yang beriman senantiasa yakin bahwa segala gerak tingkah lakunya di dalam kehidupan senantiasa diawasi oleh Allah. Konsekuensinya, mereka yang beriman akan selalu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama. Kemudian menurut At-Tabari, yang kedua, wa amilus salihah, orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan. Jadi iman dan amal soleh ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang ngaku beriman dan tetapi dia tidak beramal soleh, ini ibarat sebuah pohon. Pohon itu berakar, punya batang tapi tidak berbuah. Jadi nggak bisa dinikmati manfaatnya. Iman akan bermakna ketika diiringi dengan amal soleh. Karena keimanan tanpa amal soleh hanyalah sebuah kedustaan. Sebaliknya, amal soleh tanpa iman menjadi hal yang sia-sia, tidak bermakna. Ini yang kami sebut bahwa iman dan amal soleh itu satu kesatuan. Jadi seorang yang beriman, dia tidak bisa hanya bilisan, akan dibuktikan ketika melahirkan sebuah amal. Sebaliknya, orang hanya beramal saja tetapi dia tidak beriman, maka itu juga tidak bermakna apa-apa, ibarat debu-debu yang berterbangan. Kita lihat misalnya, wadah orang kafir itu baik sekali, dia menyantuni fakir miskin, dia berbuat baik kepada siapa saja, tidak memandang agamanya misalnya. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka amal soleh, amal baiknya ini tidak bermakna apa-apa. Maka untuk mengoptimalkan amal soleh tadi bagi seorang yang beriman, mereka tentu memiliki suatu kedisiplinan. Disiplin ini biasanya dikaitkan dengan apa? Dengan waktu. Seseorang dapat disebut disiplin terhadap waktu apabila dia mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Tadi saya sebutkan tentang sholat ya. Sholat itu kan ada waktunya dan ada aturannya. Sholat itu latihan disiplin. Kalau tadi disebut mizanul yaum, sholat itu latihan disiplin. Ada 5 waktu, sudah ditentukan waktunya. Ora sak karepe dhewe. Misal sholat asar, adzan asar itu kalau sekarang jam berapa? Hampir 2:30 gitu. Hampir 2:30. Waktunya itu.
Ojo sak karepe dhewe, terus nanti lah aku ki metu saka pabrik jam 5 sempate. Akhirnya apa? Mepet-mepet, misal maghrib baru sholat asar. Begitu juga mungkin yang biasa ke sawah. Lah waktune sik dawa kan, sing penting sadurunge maghrib. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita disiplin, kalau kita taat, maka ketika datang panggilan adzan itu ya segera kita laksanakan. Demikian pula aturannya, karena semua ada aturan. Ini latihan disiplin, disiplin waktu, disiplin aturan. Sholat juga ada ketentuannya. Nggak bisa dengan alasan, loh katanya harus orang Islam itu menghargai waktu. Saya itu istirahat cuma sebentar. Sholat duhur itu 4 rakaat, itu lama. Yo tak diskon 2 rakaat, yo nggak sesuai aturan. Yo hemat waktu Ustaz. Ya nggak bisa seperti itu. Semua ada aturannya. Jadi disiplin waktu dan juga disiplin aturan. Kemudian yang ketiga menurut Imam At-Tabari, saling memberi nasihat kepada orang lain dalam kebaikan. Wa tawasau bil haq. Jadi saling memberi nasihat di dalam kebaikan. Karena manusia ini memiliki kecenderungan untuk lalai, kecenderungan untuk melakukan kesalahan. Ada pula yang terdorong oleh lingkungan sehingga dia melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang buruk. Oleh karena itu diperlukan saling menasihati satu sama lain agar dia tetap bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan. Nah, itulah hadirin rahimakumullah. Jadi seseorang itu membutuhkan nasihat dari saudaranya. Al-mu'minu mir'atun li ahihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Cermin itu kan tempat kita untuk berkaca. Jadi ada kalanya kita membutuhkan saudara kita untuk menasihati kita. Karena tidak selamanya iman kita itu konsisten. Waduh, loh gimana? Saya itu ustadz. Kalau ustadz itu nggak pernah salah. Sholat subuh wis rakaatnya ditambahi siji bareng aku salat subhanallah. Lah aku ki ustadz kok subhanallah piye? Nah ini satu contoh bahwa kita itu membutuhkan saudara kita yang lain untuk menasihati. Karena manusia itu tempatnya lalai dan berbuat salah. Begitu juga dengan hal-hal yang cenderung kepada sebuah kesalahan. Karena kita juga manusia, ini membutuhkan diingatkan oleh saudaranya. Karena saling menasihati ini merupakan juga salah satu wasiat Rasulullah SAW ketika di dalam haji wada, haji perpisahan itu beliau menasihatkan agar kita selalu saling memberi nasihat di dalam keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang terakhir menurut Imam At-Tabari, apa yang bisa kita tadaburi di dalam surat Al-Asr tadi adalah sabar di dalam mengerjakan kebajikan dan memberi nasihat. Jadi wa'amilus shalihat wa tawasau bil haq, beramal soleh dan memberi nasihat itu butuh kesabaran. Kenapa kok butuh kesabaran? Terkadang manusia itu melakukan suatu kebaikan itu ada masa jenuhnya, ada masa bosennya. Aku ki wis ndonga terus-terusan, tapi nasibku kok yo ngene wae ora berubah-ubah piye to. Ini seringkali seperti itu. Aku ki tak wangi maca Quran sak maknane, tapi kok yo ora berubah. Gitu. Ini kita membutuhkan kesabaran. Begitu juga memberikan nasihat. Karena memberikan nasihat itu tidak selalu dipandang baik bagi yang lain. Meskipun yang namanya memberi nasihat itu tidak harus dalam wujud khutbah, tidak harus ceramah. Terkadang kita memberikan contoh yang baik itu sebenarnya sebuah nasihat. Gitu. Bagi mereka yang memberikan nasihat harus menyadari bahwa setiap orang itu berbeda-beda kadarnya dalam menyerap informasi. Jadi manusia itu macam-macam.
ketika kita menyampaikan suatu hal, misalnya kewajiban untuk melakukan sholat berjamaah bagi laki-laki gitu. Kita menyampaikan, lho wong iki diomong yuk ndablek men ora gelem nurut gitu. Yo memang dia nggak paham gitu. Dia nggak paham tentang keutamaan ya sholat itu pokoknya yang penting sholat ning omah ya ora apa-apa ya. Misalnya seperti ya nggak apa-apa, kita sabar karena memang mungkin belum tahapnya dia untuk paham keutamaan sholat berjamaah. Misalnya Kang, kowe ngerti ora Kang? Bonusnya sholat berjamaah ini luwih akeh timbang dewean. Wah, iya toh bonusnya apa? Nah, ketika diterangkan bonus mungkin baru nyambung. Karena nek pahala mungkin rung tekan. Buktinya apa? Nah, pahala itu rung tekan, masih abstrak. Tapi nek diceritani bonus, nah ini baru cepet-cepet. Nah, mungkin seperti itu. Nah, demikian pula bagi yang menerima nasihat, kekurangan dan kelemahan dirinya akan diperbaiki. Ketika menerima nasihat hendaknya dia bersyukur, tapi seringkali manusia itu ada apa? Perasaan apa? Jaim itu istilahnya anak muda ya, jaga image. Mosok aku dinasihati bocah dhek ini sore. Canom ngomongi wong tuwek. Ya kayak tadi. Kowe iki rung tau tuwek, aku wis tau nom. Mungkin seperti itu. Nah, sehingga kita mungkin patut bercermin kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku berterima kasih kepada siapa saja yang mengingatkanku tentang aib dan kekuranganku, karena dengan hal itu aku mampu memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Nah, harusnya kita itu kan mencontoh beliau. Nek dikei nasihat, bersabar. Kita yakin nasihat yang diberikan saudara kita itu dalam rangka kebaikan kita. Kita husnudzon itu dalam rangka kebaikan kita. Kemudian tentang keutamaan waktu, di dalam hadis banyak sekali disebutkan. Misalnya di dalam hadis yang mungkin populer kita mengenal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, I'tanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wahinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayatika qabla mautika. Hadis riwayat Nasai. Ini hadis sahih. Artinya, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Ini kan kita sering ya mendengar nasihat Rasulullah SAW ini. Kita sering melihat, misalnya nasihat yang pertama tadi, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini nasihat untuk anak-anak muda ya. Jika waktu muda saja sudah malas ibadah, maka apa kita bisa berharap kalau tua kita bisa giat ibadah? Mungkin ada yang mengatakan, Mas, Mbak, ayo sing giat ibadah. Santai Pak, santai wae tat. Aku kisik enom, masih lama perjalanan saya. Seakan-akan malaikat Israel itu bisa untuk janjian. Usar mati wendang sholat. Jadi anak-anak muda seakan-akan waktunya masih lama. Jadi jika masa mudanya wis malas-malasan ibadah, apa bisa diharapkan terus tiba-tiba nanti dia akan giat? Siapa yang bisa menjamin? Begitu juga jika waktu sehat saja sudah malas sholat, apalagi ketika sakit. Masya Allah, mungkin yang pernah mengalami sakit atau nunggui orang sakit itu baru tahu, merasakan betapa susahnya ibadah ketika sakit. Insya Allah tanpa terasa waktunya sudah habis nih. Hadirin rahimakumullah,
intinya dari apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita selalu menjaga waktu kita, tidak menyesuaikan, tidak menyia-nyiakan waktu kita, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita petunjuk dan kekuatan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dalam bertakwa kepadanya, sehingga kita termasuk golongan manusia yang beruntung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.